Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lufi Aulia Anastia Putri dengan NIM 2510521037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia hukum bisnis, yaitu perbedaan antara pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan PKPU. Pembahasan ini saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mira Febriani, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Dalam perjalanan hidup sebuah perusahaan, kondisi keuangan tidak selalu stabil. Ada saatnya perusahaan meraih banyak keuntungan, namun di sisi lain ada juga masa di mana bisnis mengalami tekanan finansial sampai tidak mampu membayar hutang. Ketika kondisi itu terjadi, hukum memberikan pilihan penyelesaian seperti pilot atau PKPU. Namun pada kenyataannya, banyak orang mengira keduanya sama. Padahal, pilot dan PKPU memiliki tujuan dan dampak hukum yang berbeda bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk lebih memahami perbedaannya, mari kita bahas dari beberapa aspek penting berikut ini. Jadi, aspek pembeda yang pertama yaitu kewenangan debitur. Ini mengenai siapa yang berkuasa atas perusahaan. Jika suatu perusahaan dipilotkan, maka debitur sama sekali tidak bisa mempunyai kewenangan dalam mengurus perusahaan pilot atau harta pilot. Jadi bisa dibilang kehilangan seluruh kewenangannya. Semua aset, semua pengelolaan bisnis, semuanya langsung diambil alih oleh kurator. Debitur hanya bisa melihat proses berjalan tanpa bisa ikut memutuskan apapun. Berbeda dengan PKPU, di mana debitur masih memiliki kewenangan untuk menjalankan usahanya seperti sebelumnya. Hanya saja bedanya dalam menjalankan kegiatannya dan mengambil keputusan penting harus selalu bersama-sama dengan pengurus PKPU. Jadi masih ada harapan dan perusahaan diberi kesempatan untuk bangkit. Nah, aspek pembeda yang kedua yaitu jangka waktu penyelesaian. Proses PKPU mempunyai batas waktu yang tegas, yaitu maksimalnya 270 hari sejak diputuskan atau ditetapkan PKPU oleh pengadilan niaga. Tujuannya agar proses negosiasi dan restrukturisasi utang berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. Sedangkan dalam pilot, tidak ada batas jangka waktu pasti untuk penyelesaiannya. Lama penyelesaian sangat bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, penjualan dan pemberesan aset. Yang kedua, jumlah kreditur. Yang ketiga, adanya sengketa hukum tambahan. Dan yang terakhir, kompleksitas aset debitur. Jadi akibatnya proses pilot bisa berlangsung lama. Selanjutnya, aspek pembeda yang ketiga adalah fungsi perdamaian. Di dalam PKPU, perdamaian adalah fokus utama. Debitur dan kreditur dapat menyepakati cara baru untuk membayar utang. Misalnya saja memperpanjang jatuh tempo, kemudian mengurangi jumlah utang, atau mencicil sesuai kemampuan, dan merombak struktur usaha. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bisnis. Sedangkan pada pilot, perdamaian hanya sebatas pembagian harta pilot. Jika ada aset, maka aset tersebut akan dijual, lalu uangnya dibagikan kepada kreditur. Artinya fokusnya bukan lagi bangkit, tetapi mengakhiri usaha. Aspek pembeda yang keempat yaitu antara pengurus penundaan kewajiban pembayaran atau PKPU dengan kurator. Pada kepailitan, yang berperan adalah kurator. Kurator memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan membereskan seluruh harta debitur. Segala tindakan dan keputusan berada di bawah kendali kurator, tanpa harus melibatkan debitur ataupun direksi perusahaan.
Debitur hanya menjadi pihak yang menunggu hasil akhir pemberesan. Sementara dalam PKPU, yang ditunjuk adalah pengurus atau biasanya disebut administrator. Pengurus ini harus bekerja bersama dan mendampingi debitur dalam mengelola usaha. Debitur masih diperbolehkan menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa. Namun, setiap keputusan penting harus dilakukan dengan persetujuan pengurus atau administrator. Tujuannya agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan memiliki kesempatan untuk bangkit dari hutangnya. Selain itu, dalam proses pilot terdapat yang disebut kurator sementara yang ditunjuk untuk bertindak sebelum kurator tetap. Hal ini tidak berlaku dalam PKPU. Dalam proses PKPU tidak dikenal pengurus sementara, karena sejak penetapan PKPU oleh pengadilan niaga, pengurus atau administrator langsung bekerja secara penuh. Selanjutnya, aspek pembeda yang kelima adalah perbedaan pihak yang mengajukan permohonan pilot dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, ini tentang siapa yang boleh mengajukan permohonan. PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur. Debitur menyadari dirinya dalam masalah dan meminta kesempatan untuk memperbaiki kondisi. Sementara pilot dapat diajukan oleh debitur, kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank, dan OJK jika debiturnya adalah perusahaan efek. Artinya debitur bisa dipaksa pilot meskipun dia tidak menginginkannya. Untuk aspek pembeda yang keenam atau yang terakhir, yaitu jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang. Dalam proses kepailitan, kreditur pemegang jaminan tidak dapat melakukan eksekusi jaminan selama jangka waktu penangguhan yang maksimal 90 hari sejak putusan pilot dijatuhkan. Artinya, selama periode tersebut, kreditur harus menunggu dan tidak bisa langsung menjual atau mengambil aset yang dijadikan jaminan. Berbeda dengan PKPU, masa penangguhan eksekusi jaminan berlaku selama seluruh proses PKPU berlangsung, yaitu maksimal 270 hari. Hal ini memberikan waktu lebih panjang bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan bernegosiasi dengan kreditur demi menyelamatkan usaha yang masih berpotensi berjalan. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan antara pilot dan PKPU dalam hukum bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membantu kita memahami bagaimana sistem hukum memberi solusi ketika sebuah perusahaan menghadapi kesulitan finansial. Terima kasih banyak telah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.